Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke, jika ibu tanya bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak menjawab luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Begitu ya? Oke, ibu ulangi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, fantastis, yes, yes, yes. Wah, semangat semua ya anak-anak ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa kita pada pagi hari ini? Tidak ada? Baiklah kalau begitu, silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada pagi hari ini. Ya, silakan Mas Andi. Berdoa dipersilakan Mas. Terima kasih Mas Andi yang sudah mau memimpin doa kita pada pagi hari ini. Sekarang Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Sekarang Ibu minta anak-anak untuk melihat teman-temannya apakah ada yang tidak masuk atau masuk semua. Sekarang coba dilihat dari depan, dari samping kanan, samping kiri, dan di belakang. Coba lihat. Teman-temannya ada yang tidak masuk? Tidak. Atau masuk semua? Masuk semua ya? Oke, berarti hari ini masuk semua. Bagus. Baik, langsung saja. Sebelum masuk ke pembelajaran, Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Kita kemarin belajar tentang apa? Tentang apa? Ya, betul, tentang perubahan cuaca. Siapa yang tahu perubahan cuaca itu apa sih? Iya, perubahan cuaca adalah perubahan kondisi atmosfer yang dipengaruhi oleh angin badai sehingga gerakan udara yang konstan. Perubahan cuaca ini lebih mudah terjadi dibandingkan perubahan atau pergantian iklim. Begitu ya anak-anak. Sekarang kita belajar tentang sekarang kita belajar tentang tema 5, cuaca, subtema 4, cuaca, musim dan iklim, dan pembelajaran yang pertama. Adapun tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu siswa dapat mengidentifikasi informasi yang berkaitan tentang cuaca, musim, dan iklim. Dan yang kedua yaitu siswa dapat menyebutkan cara pengurangan pecahan berpenyebut sama. Jadi, itu anak-anak, apakah semuanya sudah siap untuk belajar hari ini? Ibu tanya sekali lagi, apakah anak-anak siap untuk mengikuti pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, bagus. Oke, sekarang Ibu minta anak-anak untuk buka buku siswanya halaman 25 ya. Silakan dibuka. Sudah? Nah, di situ ada beberapa gambar. Coba perhatikan dan amati ya anak-anak. Di sini Ibu juga sudah mencetak gambar yang ada di buku siswa. Nah, silakan coba anak-anak perhatikan dulu yang ada di buku siswa. Sudah? Baik, anak-anak tentu mengamati ya bagaimana cuaca itu ada perubahan. Nah, dari cerah, berawan, mendung maupun hujan. Nah, Indonesia adalah negara yang berada di garis khatulistiwa bumi. Musim di negara kita hanya ada 2 jenis ya anak-anak, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, jika cuaca cerah berlangsung terus-menerus, itu tandanya musim kemarau sedang berlangsung setelah cuaca berawan. Nah, jika cuaca mendung dan hujan sering terjadi, itu tanda musim hujan telah tiba. Jika cuaca cerah dan hujan datang silih berganti, itu pertanda sedang memasuki masa peralihan atau musim pancaroba. Pancaroba itu apa ya, Bu? Ya, pancaroba itu peralihan dari musim kemarau ke musim hujan atau sebaliknya ya anak-anak. Nah, saat seperti ini cuaca cepat berubah, dimulai dari cuaca cerah, berawan, mendung, lalu hujan ya anak-anak. Jadi karena negara kita ini dilalui garis khatulistiwa, jadi negara kita hanya memiliki dua musim
Ya, ada musim hujan dan ada musim kemarau. Musim apa saja tadi yang Ibu katakan? Ya, betul, ada musim hujan dan musim kemarau. Ada negara lain yang mengalami 4 musim ternyata anak-anak. Nah, nanti ada musim gugur, ada musim salju, ada musim dingin, dan lain sebagainya. Kita hanya mengalami 2 musim saja ya anak-anak. Nah, musim hujan dan musim kemarau ini akan bergantian. Nah, ketika ada peralihan dari musim hujan ke musim kemarau atau sebaliknya, itu terjadi peralihan atau disebut juga dengan masa pancaroba. Ya, masa pancaroba. Nah, di sini anak-anak kita harus menjaga ekstra kesehatan kita ya, karena di musim pancaroba ini sering terjadi bahan cuaca yang sangat cepat dan tubuh kita harus beradaptasi otomatis. Kita harus menjaga stamina tubuh kita. Nah, selanjutnya perhatikan gambar di sebelahnya ya anak-anak. Itu ada Siti yang sedang menuju ke sekolah. Nih, ada ibu juga. Silakan dilihat ya anak-anak. Nah, beberapa hari lalu hujan selalu turun. Pagi ini cukup cerah, matahari tampak sedikit dari balik awan. Sinarnya menembus kumpulan awan. Di jalanan tampak beberapa genangan air yang belum kering. Siti dan teman-teman berangkat ke sekolah bersama-sama. Siti dan teman-teman bercakap sepanjang jalan menuju ke sekolah. Nah, di dalam buku siswa itu ada papannya anak-anak ya. Silakan disimak. Lalu kita akan bacanya bersama-sama. Nah, ini juga sudah Ibu cetak percakapannya. Sekarang Ibu akan membacanya ya anak-anak. Anak-anak silakan membaca dalam hati. Cuaca akhir-akhir ini sering hujan ya. Hanya kadang-kadang cuaca terlihat cerah. Mengapa hal itu bisa terjadi ya? Sepertinya kita akan mengalami musim hujan. Sekarang kita sedang mengalami masa peralihan atau pancaroba. Mengapa disebut masa peralihan atau pancaroba? Indonesia adalah negara yang memiliki musim. Peralihan dari kemarau ke musim hujan disebut pancaroba. Mengapa disebut musim? Apa bedanya dengan cuaca? Pertanyaan yang bagus dong. Yuk kita ke perpustakaan sekolah. Di mana bukunya banyak, kita bisa dapat jawabannya. Saya setuju, saya juga ikut mencari informasi itu. Nah, anak-anak, kita akan mencari tahu apa sih bedanya musim dan cuaca. Siti dan teman-teman tiba di sekolah. Mereka berencana mencari buku di perpustakaan saat istirahat nanti. Nah, waktu istirahat telah tiba, Siti dan teman-teman pergi ke perpustakaan sekolah. Di sana banyak buku yang berisi informasi tentang cuaca, musim, dan iklim. Dalam perpustakaan, kita harus tenang agar tidak mengganggu pengunjung yang lain sesuai dengan peraturan dari perpustakaan. Nah, anak-anak, di sini Benny menemukan sebuah buku tentang cuaca, musim, dan iklim. Nah, berikut informasi dari buku itu ya anak-anak. Nah, kita baca bersama-sama ya, ada di buku siswa. Iklim, cuaca, dan perubahannya. Iklim dan cuaca. Cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau dari jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama atau dari bulan ke bulan. Jadi kalau cuaca itu keadaan udara dalam waktu singkat yang bisa berubah, sedangkan iklim itu lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, iklim ini biasanya diamati dalam waktu lama dari bulan ke bulan. Itu bedanya iklim dan cuaca ya anak-anak. Nah, iklim menyebabkan adanya musim. Contohnya ada musim dingin, ada musim semi, ada musim panas, ada musim gugur, ada musim hujan, dan ada juga musim kemarau.
iklim dipengaruhi letak suatu negara di bumi ini. Oleh karena itu, beberapa negara memiliki 4 musim. Itu ada musim semi, musim panas, musim gugur, musim dingin. Nah, di situ juga ada salju. Contohnya apa? Ya, betul. Negara Jepang. Negara Jepang yang memiliki 4 musim. Ada juga yang memiliki 2 musim, seperti musim hujan dan musim kemarau yang dialami oleh negara kita yaitu Indonesia. Hanya mengalami 2 musim saja. Indonesia terletak di garis khatulistiwa atau ekuator. Nah, iklim di Indonesia disebut iklim tropu atau dan memiliki 2 musim. Musim hujan terjadi pada bulan Oktober sampai Februari, sedangkan musim kemarau itu terjadi pada bulan Maret sampai September. Jadi, kalau musim hujan itu diperkirakan itu bulan Oktober sampai Februari. Kalau sekarang masih di bulan Juni, berarti otomatis kita masih di musim kemarau. Nah, sedangkan musim kemarau itu bisa terjadi antara bulan Maret sampai September. Begitu ya anak-anak. Apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau ada yang kurang paham, ada yang belum paham? Bisa ditanyakan? Baik, kalau tidak kita lanjutkan ya anak-anak. Baik, selanjutnya dibuka buku siswanya halaman 29. Di situ ada percakapan. Nah, Ibu akan membacanya, anak-anak silakan dibaca dalam hati ya. Bagaimana Bayu? Apakah kamu suka dengan buku tadi? Buku itu sangat membantu Benny. Saya makin mengerti tentang cuaca, musim, iklim dan musim cuaca dan iklim. Terima kasih. Wah, saya tadi jadi bertanya-tanya, apa itu garis khatulistiwa? Dari mana kita tahu datanya musim hujan dan kemarau? Tanya Siti. Teman-teman, apakah bisa membantu pertanyaan Siti? Saya tahu jawabannya, tetapi tidak sekarang. Datang saja ke rumahku nanti sore. Wah, seperti ada rahasia saja. Baiklah, kami akan ke rumahmu nanti sore. Nah, di sini mereka akan mengetahui lebih lanjut tentang garis khatulistiwa dan pengaruhnya terhadap musim yang ada di Indonesia. Nah, anak-anak coba perhatikan gambar berikut yang ada di sampingnya. Nah, pada sore hari, Dayu dan teman-teman berangkat ke rumah Edo. Cuaca berawan mengiringi langkah mereka sepanjang perjalanan. Saat tiba di rumah Edo, mereka diminta berkumpul di ruang keluarga. Edo menjelaskan bahwa 3 hari lagi teman ayahnya akan datang. Namanya Pak Tono. Pak Tono itu bekerja di BMKG. Nah, Pak Tono akan menjawab semua pertanyaan teman-teman Edo. Ibu Edo akan membuat kenang-kenangan untuk Pak Tono. Ibu Edo akan membuat karya kreasi dari kain. Nah, Edo dan teman-teman akan membantu ibu. Beberapa jenis kain telah disiapkan oleh Edo dan ibunya untuk membuat karya dari kain yang ditempel dan dijahit. Nah, jadi mereka akan bersama-sama berkreasi dengan kainnya ya anak-anak. Nah, sebelum dimulai, Edo mengambil gunting untuk memotong kain. Edo membagi-bagikan kain kepada teman-temannya. Nah, inilah gambar karya yang akan mereka buat. Nah, seperti ini anak-anak. Nah, kain-kain itu akan digunting menjadi berbagai bentuk. Ada yang berbentuk persegi, segitiga, persegi panjang, dan lingkaran. Nah, sekarang Edo menggunting kain berbentuk persegi. Ia memotongnya menjadi 4 bagian sama besar. Oke, ini potongan yang pertama. Jadi kita buat pecahannya adalah 4/4. 4/4. Ya, kita buat potongannya 4/4. Lalu di sini potongan kain akan diberikan kepada Edo. Nah, diberikan kepada Edo masing-masing mendapatkan 1/4. Nah, jadi karena sudah dibagikan, maka sisanya adalah 3/4. Nah, 3/4 ini dibagikan kepada Benny. Nah,
Kenapa 3/4? Karena ini tadi 3/4, jadi kita bagikan ke Beni. Karena dibaginya tadi 1/4, jadi kita kurangi 1/4. Nah, otomatis itu sisanya 2/4. Nah, 2/4 ini kita bagikan lagi kepada Udin, 2/4. Nah, tadi kan pembagiannya 1/4, jadi kita kurangi 1/4. Jadi otomatis itu hasilnya adalah 1/4. Jadi yang dibagikan ke Ibu Edo itu 1/4. Nah, sekarang kita akan belajar mengurangkan pecahan berpenyebut sama. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar penjumlahan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, kita belajarnya sekarang menggunakan pecahan dengan penyebut yang sama. Nah, sekarang Edo memberi potongan kain dengan melakukan operasi pengurangan pecahan berpenyebut sama. Cara untuk mengurangkan dua pecahan yang sama penyebutnya adalah dengan mengurangkan pembilangannya saja. Mengapa demikian? Nah, sekarang coba perhatikan ya anak-anak. Misalnya di sini ada 3/4 bagian. 3/4 bagian. Nah, lalu dikurangi 2/4 bagian. Sama dengan berapa hasilnya anak-anak? Iya, betul, 1/4 bagian. Nah, sisanya adalah 1 dari 4 bagian yang ada. Nah, contoh lainnya, misal kita buat 5/6 bagian dikurangin 5 yang diarsir dari 6 bagian yang ada, dikurangin 1/6. Jadi 1 bagiannya dikurangi atau diulangkan ya, 1/6. Gitu ya anak-anak. Nah, otomatis di sini sisanya yang berwarna itu ada 4 dari 6 bagian yang ada. Berarti hasilnya adalah berapa anak-anak? Kita hitung 1, 2, 3, 4. Ada 4 dan ada 6 bagian. Ada 6 bagian. Berarti hasilnya adalah 4/6 ya anak-anak. Kalau penyebutnya sudah sama, kita cukup mengurangkan pembilangnya saja. Nah, untuk mengurangkan pecahan dengan penyebut sama, kita hanya perlu mengurangkan pembilangan, sedangkan penyebutnya tetap. Jadi, jika kita mengurangi pecahan penyebut sama, maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang anak coba perhatikan ibu ya anak-anak untuk jelasnya lagi. Oke, perhatikan ibu ya anak-anak. Misal 5/6 dikurang 4/6 sama dengan 5 dikurang 4/6. Kenapa seperti itu? Karena penyebutnya harus sama, dan malah penyebutnya dikurangi anak-anak. Ya, jadi 5 dikurang 4/6 itu sama dengan 1/6. Jadi 5/6 dikurang 4/6 itu hasilnya 1/6. Gitu ya anak-anak. Apakah sampai di sini sudah paham? Baik, kalau begitu ibu kasih contoh satu kali lagi ya anak-anak. Misal 9 dikurang 9/15 dikurang, ada yang mau? Biar ibu kasih contoh lagi. 5, oke. 5 dikurang 15, jadi sama dengan 9 dikurang 5/15. Jadi 9 dikurang 5 berapa anak-anak? 4. Berarti di sini 4/15. Begitu ya anak-anak, kita cukup kurangi pembilangnya saja. Oke? Baik. Ini apa ada yang ingin ditanyakan atau ada yang belum paham? Baik, begitu ibu akan memberi anak tugas. Silakan buka buku siswanya halaman 20. Di situ ada beberapa soal yang akan dikerjakan secara kelompok yang sudah ibu bagikan tadi ya anak-anak. Nah, di halaman 32 itu ada tugas soal contoh juga, ada soal juga. Itu nanti dikerjakan di rumah sebagai tugas. Nah, besok ibu akan nilai pekerjaan rumahnya. Begitu ya anak-anak. Oke, apakah sampai sini ada yang ingin ditanyakan lagi? Oke.
Baik anak-anak, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Kita tadi belajar tentang apa saja? Iya, betul. Ya lagi? Iya, betul. Jadi, kesimpulannya yaitu cuaca merupakan suatu gejala alam. Cuaca dapat terjadi dalam waktu singkat. Perubahan cuaca dapat dirasakan dari menit ke menit atau jam ke jam. Iklim adalah lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Iklim biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Jadi, kalau cuaca itu keadaan udara dalam waktu singkat yang bisa berubah. Sedangkan iklim itu lamanya keadaan cuaca di suatu daerah tertentu. Nah, iklim ini biasanya diamati dalam waktu lama, dari bulan ke bulan. Iklim menyebabkan adanya musim, contohnya musim dingin, musim panas, musim semi, musim gugur, musim hujan, dan musim kemarau. Kita juga sudah belajar tadi tentang penjumlahan pecahan penyebut. Kita sudah belajar juga tadi tentang pengurangan pecahan berpenyebut sama dapat diperoleh hasilnya dengan mengurangi pembilangnya sedangkan penyebutnya tetap. Baik, mungkin itu saja pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita pulang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa penutup kita pada hari ini. Dipersilakan, Mas. Terima kasih yang sudah mau memimpin doa kita pada pagi hari ini ya Mas Andi. Oke, silakan untuk anak-anak untuk siap-siap untuk pulang. Semoga selamat sampai di rumahnya masing-masing. Semoga apa yang kita dapatkan bisa menjadi bekal untuk kita. Baik, sampai di sini Ibu akhiri. Selamat pagi.